Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, desa tempat tinggal Maria dan saudaranya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab melalui penyakit itu, Putra Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat cahaya dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena tidak ada cahaya di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur. Maka aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi aku bersuka cita aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai di desa itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati."
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka sedihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan kisah yang sangat manusiawi, yakni Yesus menangis. Yesus kehilangan sahabatnya Lazarus, dan Injil dengan sangat singkat berkata, Yesus menangis. Kalimat ini sederhana tetapi sangat mendalam. Seringkali orang berpikir bahwa Tuhan itu jauh, tidak mengerti penderitaan manusia. Tetapi hari ini kita melihat sebaliknya. Yesus tidak berdiri jauh dari kubur Lazarus. Ia tidak berkata, "Sudahlah, jangan menangis." Ia justru ikut menangis. Itu berarti Tuhan punya hati yang merasakan, hati yang ikut terluka, hati yang mengasihi. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, ketika kita sakit, ketika kita menghadapi ketakutan akan kematian, Yesus tidak tinggal diam. Ia hadir, ia mengerti, ia ikut merasakan. Ini penting sekali. Iman kita bukan kepada Allah yang dingin dan jauh, tetapi kepada Allah yang pernah menangis. Tetapi kisah ini tidak berhenti pada air mata. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kematian memang menakutkan. Kehilangan memang menyakitkan. Kita tidak perlu pura-pura kuat. Namun sebagai orang beriman, kita melihat lebih jauh dari kubur. Kita melihat harapan, karena Kristus telah mengalahkan dosa dan kematian. Kematian bukanlah akhir. Bagi orang yang percaya, kematian adalah pintu menuju kehidupan kekal. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sungguh percayakan hal ini? Ataukah kita masih hidup seolah-olah dunia ini segalanya? Jika Kristus sungguh menjadi kebangkitan dan hidup bagi kita, maka dalam kesedihan apapun kita tetap memiliki harapan, dan harapan itu membuat kita menjadi terang bagi orang lain. Saudara-saudari, Yesus mengatakan bahwa penyakit Lazarus tidak berakhir pada kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Artinya bahkan dalam situasi yang tampak gelap, Allah tetap bekerja. Kita sering tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan,
Tetapi iman mengajarkan bahwa Tuhan dapat mengubah sesuatu yang kelihatan buruk menjadi jalan keselamatan. Dahulu kematian adalah akibat dosa, tetapi karena Kristus wafat dan bangkit, kematian menjadi jalan menuju hidup kekal. Ini tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi memberi makna pada rasa sakit. Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk melihat Yesus dengan lebih utuh. Ia sungguh manusia, ia menangis, ia sungguh Allah, ia membangkitkan, ia ikut merasakan penderitaan kita, dan ia juga memberi kita harapan. Semoga dalam setiap kesedihan kita ingat, di balik air mata ada kebangkitan, di balik kematian ada hidup, dan di dalam Kristus tidak ada penderitaan yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda